siang teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur di hadapan-Mu ya Allah, karena hingga pada hari ini kami masih dalam keadaan baik-baik saja dan bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan renungan-Mu di rumah kami masing-masing. Bantu kami ketika kami mendengarkan firman-Mu supaya kami bisa merenungkan dan memaknai firman-Mu di dalam hati kami dan menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mau mendengar. Ke dalam tangan-Mu kami menaikkan doa kami. Amin. Ya teman-teman, tema kita hari ini, renungan kita hari ini ialah bertahan dan berjuanglah. Nah, maksudnya apa sih dari tema tersebut? Nah, sebelum itu kita mau lihat yuk keadaan teman-teman atau kegiatan apa teman-teman yang lakuin pada hari ini. Teman-teman mungkin sekarang banyak dari teman-teman sedang dalam masa liburan atau masa akhir liburan. Ya, walaupun liburan kita hari ini kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Liburannya kita habiskan seharian penuh di rumah. Walaupun kita berlibur di rumah, bukan berarti liburan itu menjadi kegiatan yang tidak menyenangkan, bukan? Apalagi kemarin kita menghabiskan waktu bersama untuk mengikuti kegiatan 3DO. Di kegiatan 3DO kemarin kita sama-sama belajar mengenai hal beristirahat. Jadi beristirahatnya lebih bermanfaat dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan buat teman-teman. Nah, biasanya setelah kita beristirahat, kita akan melakukan kegiatan lagi atau melanjutkan kegiatan lagi. Nah, kegiatan teman-teman sebentar lagi yang bakal kalian lakuin ialah kembali ke sekolah. Nah, saat ini kegiatan belajar mengajar kita masih seperti sebelum-sebelumnya, yaitu belajar online atau daring. Teman-teman mengikuti pelajaran dari rumah. Itu mungkin sesuatu hal yang berat karena teman-teman harus mengerjakan semuanya di rumah dan duduk berjam-jam di depan layar. Itu menjadi hal yang sangat berat. Dan teman-teman gak bisa nih melakukan kegiatan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kegiatan ketemu teman, makan bareng teman, main bola, main basket. Kita gak bisa melakukan hal tersebut meskipun hari libur atau nanti pas kita masuk lagi ke sekolah. Hal tersebut tidak bisa kita lakukan dan kita harus tetap di rumah. Selama setahun lebih ini teman-teman sudah bekerja sangat keras melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Nah, tema kita hari ini ialah tentang bertahan dan berjuang. Teman-teman harus bertahan dan berjuang melalui kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan monoton tersebut. Pasti rasanya bosan. Nah, kalau kita udah merasakan bosan, lalu kita harus kayak gimana sih? Nah, teman-teman, kita coba mencari jawaban tersebut dari renungan kita hari ini. Dan kita semua mari membuka Alkitab kita dari Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Aku akan membacakan untuk kita semua. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, dari ayat tersebut kayaknya ini relate banget nih sama aku akhir-akhir ini, karena semangat kita menurun. Apalagi akhir-akhir ini masa-masa pandemi atau kondisi karena virus corona semakin memburuk. Jadi banyak hal yang membuat kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Pergerakan kita menjadi terbatas. Nah, hal tersebut bisa jadi menurunkan kadar semangat kita.
Nah, kalau semangat kita jadi berkurang dan kita menjadi patah semangat, apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin di awal pandemi teman-teman merasa, aku bisa kok kalau di rumah aja, aku bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu, melakukan banyak aktivitas. Jadi semangat teman-teman masih banyak nih, jadi masih kepikiran banyak hal. Tapi ternyata setelah kita menjalani masa pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini, kita kebingungan, kita nggak tahu mau ngapain lagi, dan kita jadinya bete, kesel, bosan ya, kita nggak tahu lagi karena kita sudah setahun lebih dan menjadi jenuh. Sama seperti yang ayat kita bacakan tadi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Di awal masa pandemi kita masih bisa menanggung kesulitan-kesulitan karena masa pandemi. Tapi pada akhirnya setelah 1 tahun berjalan, bagaimana kalau semangat kita menjadi turun dan menjadi tidak bergairah lagi melakukan kegiatan sehari kita? Kalau semangat teman-teman mulai turun, kita coba yuk belajar dan mengingat dari kisah bangsa Israel. Bangsa Israel pada masa itu ditindas oleh orang-orang Mesir. Pada masa itu mereka ditindas dan banyak dipekerjakan oleh bangsa Mesir. Hingga pada akhirnya Allah mengatakan, kamu harus keluar dari tanah Mesir karena aku menjanjikan sebuah tanah perjanjian bagi engkau. Nah, ini seperti kabar gembira bagi bangsa Israel pada masa itu. Hingga akhirnya mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka keluar dari bangsa atau tanah Mesir pada saat itu dan mengikuti perintah Allah ke tanah yang dijanjikan. Namun pada akhirnya ketika mereka mau melakukan perintah Tuhan, mereka mendapat kesulitan. Kesulitannya apa? Karena mereka harus melakukan perjalanan selama 40 tahun, teman-teman. Bukan waktu yang singkat. Mereka menjalani masa yang sulit selama 40 tahun pada masa itu. Mereka berjalan di jalan yang mereka tidak ketahui pada saat itu selama 40 tahun. Tetapi ketika mereka berjalan selama 40 tahun dan mengalami kesulitan tersebut, mereka menjadi patah semangat dan marah, kesal, bete pada saat itu. Tuhan, kenapa sih aku menjadi sulit seperti ini? Mereka jadi khawatir masalah makanan dan minuman, masalah kepanasan, masalah kalau gelap jalannya gimana Tuhan. Tapi ternyata pada saat itu Tuhan memberikan jawaban-jawaban atas kesulitan mereka. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka dan minuman bagi mereka, bahkan memberikan hal-hal yang tidak terduga yang dipikirkan oleh manusia atau kita pada saat itu. Allah mengirimkan tiang awan dan tiang api untuk melindungi mereka. Nah, dari kisah bangsa Israel ini teman-teman, kita bisa belajar satu hal, bahwa ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa berduka, masa-masa sedih, masa-masa marah karena masa pandemi ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika Allah tidak pernah meninggalkan kita, maka kita patut bersyukur, teman-teman. Rasa syukur kita atau ungkapan rasa syukur kita bisa perlihatkan melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Kita bisa kembali semangat dan kita bisa melakukan semua kegiatan menurut protokol-protokol kesehatan yang ada. Karena ketika kita bersyukur, kita bisa lebih memaknai hidup kita dan lebih menghargai hidup kita. Bahkan tidak hanya hidup kita saja, tetapi kehidupan orang yang lain juga. Ketika teman-teman patah semangat, jangan pernah lupa bahwa Allah selalu hadir dan selalu merangkul kehidupan. Amin. Untuk mengakhiri firman kita hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata ke dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami bisa berkumpul bersama pada hari ini. Meskipun kami mengikuti ibadah secara online, tapi kami bersyukur karena kami bisa
masih bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi anak-anak yang tidak semangat dalam menjalani hidup kami. Bantu kami supaya hati kami tetap gembira dan hati kami tetap tenang di dalam kami menjalani masa pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga tetap merangkul kami di dalam kasih-Mu supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu dan ketenangan di dalam rangkulan-Mu ya Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa menjaga kehidupan kami dan juga menjaga kehidupan orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, selamat bekerja kembali, selamat berkarya kembali di dalam kasih Kristus. Selamat hari Minggu.